Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP persiapan tindakan USG. Namun sebelum masuk ke situ, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu USG. Jadi, USG itu adalah singkatan dari ultrasonografi medis atau sonografi, yaitu adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukuran mereka, struktur, dan atau luka patologi yang dialami, sehingga membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ di dalam tubuh kita. Dan sonografi obstetrik ini juga berguna untuk mengecek kehamilan pada janin di dalam ibu hamil. Nah, itulah mengenai pengertian dari USG atau ultrasonografi. Kita lanjut kepada tujuan dari USG. Nah, tujuan dari USG yang pertama itu pada kehamilan kita khususkan, yaitu pada trimester 1, yaitu menduga usia kehamilan dengan mencocokkan ukuran bayi, menentukan kondisi bayi jika ada kemungkinan adanya kelainan atau cacat, meyakinkan adanya kehamilan, menentukan penyebab pendarahan, dan mencari lokasi alat kami yang terpasang pada saat hamil, menentukan lokasi janin, menentukan kondisi janin, dan mendiagnosa adanya janin kembar bila rahimnya itu terlalu besar. Nah, pada trimester kedua dan ketiga itu untuk menilai jumlah air ketuban, lalu menentukan kondisi plasenta, menentukan ukuran janin, pertumbuhan janin normal atau tidak, memeriksa kondisi janin, dan menentukan letak janin. Nah, itulah tujuan singkat. Kita lanjut, yaitu kepada penggunaan USG. Nah, penggunaan USG seperti yang kita ketahui itu banyak digunakan untuk proses kehamilan. Nah, dalam kasus kehamilan, USG ini digunakan oleh dokter spesialis kandungan atau DSOG untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Dalam dunia kedokteran secara luas, alat USG ini digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Adapun ultrasonografi atau USG ini dalam tindakan medis itu biasa untuk mengecek yang pertama kardiologi atau endokrinologi atau obstetrik atau ginekologi dan urologi, dan masih banyak lagi. Itu hanya sebagian kecil saja. Nah, kita lanjutkan. Setelah penggunaan, kita masuk ke SOP-nya. Baik, di sini yang pertama yaitu pencegahan infeksi. Jadi dalam prosedur kita harus memperhatikan yang pertama yaitu pencegahan infeksinya, yaitu cuci tangan sebelum dan setelah kontak langsung dengan pasien. Nah, setelah kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, dan setelah melepas sarung tangan, jadi kita harus melakukan cuci tangan baik itu sebelum ataupun sesudah melakukan tindakan. Yang kedua yaitu persiapan alat. Alat yang dibutuhkan yaitu pesawat USG atau alat USG-nya, transducer, printer, dan film thermal, jeli untuk USG, kertas tisu, mesin USG diletakkan di sebelah kanan tempat tidur pasien ya. Nah, itulah persiapan alat mungkin. Nah, yang kita lanjutkan ketiga yaitu persiapan pasien. Untuk pemeriksaan abdomen, atas pasien diharuskan puasa 6-8 jam sebelum pemeriksaan agar saat pemeriksaan organ tidak tertumpuk dengan feses. Untuk pemeriksaan abdomen bawah, kasus-kasus obgyn pasien diharuskan minum banyak dan menahan kencing agar vesika urinaria penuh dan akan mendesak massa usus keluar dari rongga pelvis dan mengubah kedudukan uterus ke dalam posisi aksial sehingga akan mempermudah pemeriksaan organ genitalia interna. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat ini persiapan pemeriksa. Pemeriksa diharapkan memeriksa dengan teliti surat pengajuan pemeriksaan USG dari pasien, apa indikasinya dan apakah perlu didahulukan karena bersifat darurat gawat.
Misalnya pasien dengan kesulitan kehamilan ektopik, tanyakan apakah dia seorang nyonya atau nona, terutama bila akan melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Selanjutnya, cocokkan identitas pasien, keluhan klinis dan pemeriksaan fisik yang ada, kemudian berikan penjelasan dan ajukan persetujuan lisan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan. Nah, yang kelima yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini membutuhkan yang pertama yaitu informed consent, yang kedua cuci tangan dan gunakan handscoon. Lalu lanjut kita siapkan pesawat USG-nya untuk dinyalakan, serta suruh pasien untuk berbaring terlentang menghadap ke atas. Lanjut dilakukan pendataan pada pasien dengan monitor. Setelah didata, suruh pasien untuk melepas pakaian dan juga kita bantu. Dan yang selanjutnya yaitu organ yang akan di USG diberi jeli. Nah, jeli ini jeli khusus ya yang digunakan pada saat pemeriksaan USG. Lalu lakukan tindakan pemeriksaan yaitu melakukan scanning, pengambilan gambar dengan cara transduser atau dipegang oleh tangan yang terdekat dengan tubuh pasien. Lalu letakkan transduser pada abdomen untuk menemukan objek. Lalu setelah objek ditemukan, kemudian tekan tombol freeze untuk merekam gambar. Lalu lakukan pengukuran objek dengan menekan tombol trackball atau clipper dan beri keterangan label. Setelah itu, organ abdomen didokumentasikan dicetak di film Polaroid. Nah, setelah organ abdomen didokumentasikan dan dicetak, pemeriksaan pun selesai. Beritahu kepada pasien bahwa tindakan telah selesai. Setelah itu, rapikan pasien, bersihkan probe dan rapikan alat. Lalu jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Baik, itulah tadi persiapan SOP mengenai persiapan tindakan USG dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.